Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari, BP 18120029. Di video kali ini saya akan menjabarkan pertanyaan untuk ujian tengah semester. Yang ada 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama yang akan saya jawab, yaitu pertanyaannya adalah pada penelitian Margareta dan Pak Budi, mereka menggunakan pengukuran variabel. Kemudian jelaskan bagaimana pengukuran variabel tersebut. Dalam penelitian Margareta dan Pak Budi, mereka menggunakan 9 variabel dalam penelitiannya. Kemudian variabel yang digunakannya itu ada 2, variabel dependen dan independen. Variabel dependen sendiri adalah kemampuan responden untuk membuat penilaian dan keputusan terhadap pengelolaan keuangan. Kemudian variabel diukur dengan rata-rata presentasi dari jawaban responden yang benar dari 30 pertanyaan yang diajukan. Kemudian metode pengukuran di dalam penelitian ini yaitu metode scoring atau penilaian berdasarkan banyaknya jumlah jawaban yang benar dari responden. Kemudian jumlah dari jawaban tersebut akan dihitung dan dibagi, kemudian dikali dengan 100%. Dari hasil penghitungan tersebut, Pak Budi dan Margareta mengklarifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kecil dari 60% itu persentase untuk pengetahuan sedang terhadap pengelolaan keuangan, kemudian 60% sampai 70% itu pengetahuan sedang terhadap pengetahuan pengelolaan keuangan, kemudian besar dari 80% yaitu tinggi terhadap pengetahuan terhadap pengelolaan keuangan. Kemudian adanya variabel lain, ini yang disebut dengan variabel independen tadi, dibagi atas pertama itu berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin ini ada 2, ada laki-laki dan perempuan. Kemudian program studi dalam penelitian Margareta dan Pak Budi ini mereka mengambil 3 program studi, yaitu akuntansi, manajemen, dan ekonomi pembangunan. Kemudian angkatan, jadi mereka mengambil dari angkatan 2018 sampai angkatan 2013. Kemudian berdasarkan variabel IPK, di dalam variabel IPK ini mereka juga memberikan rating, yaitu dari kecil dari 2,5, kemudian ada 2,5 sampai 3,00, kemudian besar dari 3,00. Kemudian adanya variabel usia. Selanjutnya itu ada variabel tempat tinggal. Variabel tempat tinggal ini dikategorikan 2, mereka tinggal kos atau bersama orang tua. Kemudian adanya tingkat pendidikan orang tua, itu dari SD, SMP, SMA, dan sarjana. Kemudian ada penghasilan orang tua. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa sih fungsi utama dari statistika deskriptif dalam penelitian dan berikan contohnya. Oke, kita bahas dulu fungsi dari statistika ini. Jadi fungsinya yaitu untuk memberikan penjabaran atau ringkasan dari data sampel kita. Dan statistika deskriptif ini tidak digunakan untuk membuat kesimpulan dari sebuah populasi. Oke, kita lanjut untuk ke contoh. Di contoh kali ini saya akan mengambil contoh yang simpel saja. Contohnya saya akan memisalkan diri saya sebagai seorang guru di suatu sekolah dasar yang memiliki dataset mengenai nilai ujian seluruh siswa kelas 6 di sekolah A tersebut. Kemudian untuk saya memberikan deskripsi atau ringkasan dari data saya ini, saya akan memberikan klarifikasi 3 dari data saya ini. Yang pertama itu nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai rata-rata dari ujian UN di sekolah A tersebut. Jadi berdasarkan data saya yang saya berikan tadi itu, data tersebut hanya dapat digunakan untuk populasi yang kecil saja, yaitu hanya untuk informasi dari sekolah A saja dan tidak bisa digunakan sebagai penyimpul untuk populasi yang besar, seperti contohnya kayak untuk kesimpulan data nilai UN provinsi gitu, karena data saya atau populasi saya hanya di sekolah A saja. Itu sih contoh yang mudah dan bisa dipahami oleh pendengar nantinya.